Selamat datang di Belok, membelokkan berita dengan fakta. Oke, berita pertama. Susu beruang dan kelapa hijau jadi primadona kala PPKMD darurat. PPKMD memang menjadi mimpi buruk baru warga Indonesia karena banyaknya korban jiwa dan kenaikan kasus COVID yang makin menjadi-jadi di Indonesia, membuat semua minuman atau makanan sehat diburu oleh warga. Seperti susu beruang yang menjadi rebutan warga di supermarket tanpa berjaga jarak sama sekali, dan kelapa hijau yang harganya melonjak menjadi 25.000. Damn man. Kenapa orang-orang tuh kalau misalnya ada satu orang yang bilang bahwa ini cocok banget nih buat ini cocok banget buat ini, dan ternyata kenyataannya ya enggak gitu loh. Maksudnya bukan enggak sih, tapi lebih ke masing-masing gitu loh, ya kan. Coba deh kalau misalnya zaman dulu mungkin airnya Ponari bisa menyembuhkan COVID kali ya. Lo tau gak sih Ponari dulu? Yang batu yang dicelupin gitu loh, kayak minum Oreo masuk. Ya, kayak lama-lama tukul. Nah, jadi kayak menurutku itu aneh gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya lo memang mau sehat ya lo harus makan makanan yang membuat tenaga lo tetap fit gitu kan, badan lo tetap fit, tetap sehat, nah kan. Bukan dengan lo percaya dengan orang yang dia menggunakan Bear Brand gitu. Orang Bear Brand aja masih labil tahu. Itu susu sapi, gambarnya beruang, iklannya naga. Labil nggak? Udah tahu labil nggak usah diikutin tahu, ngapain. Berita kedua, woi. Gila harta, wanita cantik ini nekat bunuh suaminya dan berkomplot dengan selingkuhannya. Anjing, kenapa harus ada ini lagi sih? Ya kan? Sempat ditemukan mayat seorang pengusaha toko emas di Hotel Camp, Kota Jayapura, Papua. Korban tewas dibunuh oleh istrinya sendiri. Petugas mencurigai mayat Aci alias Nasarudin yang berumur 45 tahun yang penuh luka tusuk. Lalu istri korban atas nama Virgita melarikan diri ke kampung halamannya di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Polisi sudah mengamankan Virgita dan pria yang diduga selingkuhannya. Orang gila harta, bunuh. Sebuah kaum menyukai lawan jenis. Kalau dia tidak mampu mendekati, ambillah, manfaatkanlah pasangan pertamanya. Ya contohnya inilah, dia punya uang banyak ya kan, pengusaha emas, Mas Acis. Nah itu dia langsung, wah sayang, ini suamiku hartanya banyak nih, kamu mau nggak dapat uang juga gitu kan. Langsung, ya mau dong, masa enggak, yaudah bunuh aja langsung, bless, set, mati, selesai. Dapat uang? Enggak, rugi. Nah itu men kesalahannya kalau mau selingkuh, itu harus tahu dulu men. Maksudnya ini bukan 100% saya menyalahkan si cowoknya atau si ceweknya yang membunuh ya, tapi memang itu gila men. Kalau memang kalian mau uang ya paling nggak usahalah. Paling nggak tuh harta suami itu milik istri sepenuhnya, kecuali suaminya pelit. Nah itu. Berita ketiga, iya. Viral, pria ini dilarang masuk ke Surabaya. Perdebatan antara polisi dan seorang pemuda asal Semarang ini menuai kontroversi. Siapa yang salah dan benar? Dilihat dari video tersebut, sang polisi meminta bukti bahwa si pemuda ini tinggal atau kos di Surabaya dengan menunjukkan surat domisili tempat tinggalnya dari RT RW. Tetapi pemuda ini tidak bisa menunjukkannya maupun surat vaksin atau swab test, makanya tidak ada diizinkan masuk ke Surabaya. Tapi sebenarnya kalau misalnya surat udah vaksin tuh bisa dilihat by email nggak sih sebenarnya? Bisa ya? Bisa. Nah, kenapa dia nggak tinggal menunjukkan aja gitu loh? Kalau nggak, Pak saya kos di sini, tinggal telepon aja tuh Pak kosnya. Ya nggak sih, nggak usah ribet gitu loh. Pak, halo, saya minta tolong nih, saya lagi ngekos di, saya lagi ada penyekatan dan ada pembuktian untuk saya ngekos di sini apa enggak. Selesai men, nggak usah harus ribut. Orang tuh pengen viral tuh ya gimana ya? Bukannya saya membela polisi, cobalah untuk mengikuti peraturan dulu lah. Even dia pun tidak bermanfaat bagi hidupmu yang terlalu, maksudnya menurut kalian nggak bermanfaat gitu, tapi paling nggak ikutin dulu aja gitu loh. Maksudku, apa sih susahnya untuk mengikuti ya kan? Daripada harus menentang yang akhirnya juga pusing sendiri gitu loh. Akhirnya dia tetap nggak bisa masuk kosan kan gitu.
gambarnya kayak yang kemarin atau kapan ya? Jadi dia tadi pagi kalau nggak salah dia mau ke, nanti tak kirimin beritanya jadi. Nah dia adalah dokter yang mengurusi COVID di Jakarta. Nah dia bilang saya ingin menjalankan tugas. Nah si polisinya dia juga bilang bahwa saya juga di sini menjalankan tugas. Nah jadi gimana coba? Jadi peraturan PPKM darurat ini kayak lebih baik tuh kayak tidak semua tuh bisa menjalani itu lah, apalagi ada pembatasan di sektor non esensial atau esensial gitu. Tapi lebih ke tidak menyusahkan, tapi tidak menggampangkan juga. Ya itu gimana ya, terserah peraturannya mereka yang membuat gitu. Kita juga sebagai warga pun juga ikut mengikuti aja aturan tersebut. Jadi nggak usah pusing men, gitu loh. Berita terakhir, foto mesra Vicky Prasetyo dan Ayu Aulia yang dinyir netizen. Unggahan Instagram @vickyprasetyo777 dan Ayu Aulia 5252. Foto yang terlihat mesra dan lengket bak pasutri baru menuai kontroversi netizen. Suami dari mantan istri dari Corbuzier itu melakukan photoshoot mesra dengan Ayu Aulia untuk mempromosikan single terbarunya Pasrah dari caption yang ditulis Vicky yaitu Pasrah. Dan dikomen juga oleh istrinya Carlina Oktarani. Terima kasih ya sayang atas kejujuran kamu dan terbuka soal apapun pekerjaanmu. Sukses ya untuk pekerjaan kalian bersama. @vickyprasetyo777 dan @ayuaulia5252. Kenapa? Tapi Vicky Prasetyo itu panutan men. Vicky Prasetyo itu panutan para cover boy tahu. Dia tuh perempuannya cakep-cakep cuy. Apa perlu saya mendekati wanita tuh dengan cara kontroversial terus? Kan ya enggak lah, capek tau apa-apa disangkutin sama kontroversi yang ngomongnya diajak mau juga susah gitu loh. Aduh, nggak tahu lagi mau ngomong apa, main pusing. Itulah berita hari ini teman-teman. Nah, kesimpulan dari adalah jika kau banyak masalah maka lepaskanlah dengan berteriak seperti ini. Yo, saya Sentot Kopleng, sampai bertemu lagi di Belok, membawakan berita sesuai dengan fakta. Baca yuk pasti lokal. Yo.